yang saya ingin jelaskan mulai PL. PL itu perjanjian lama ya, sudah pasti. Kemudian di antara ini ada namanya PB, perjanjian baru. Nah, di masa ini namanya intertestamentum periode. Jadi masa antara PL dan PB. Kalau ini 39 kitab, di sini 27 kitab. Ya. Lalu di PB ini ada 4 Injil. 4 Injil yang sebagian mengatakan 3 Injil disebut Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan 1 Injil Yohanes. Kemudian 1 surat, 1 kitab sejarah, Kisah Para Rasul. Ini kitab sejarah, Kisah Para Rasul ya. Kalau saya tulis itu KPR, Kisah Para Rasul. Lalu yang berikutnya adalah surat. Surat itu ada 7 surat kepada jemaat, 7 surat kepada jemaat. Namanya surat untuk jemaat, ya, Korintus, Kolose, Efesus, Filipi, Roma, dan Tesalonika. Ada 3 surat untuk jemaat. Ini untuk jemaat, 7 jemaat ya. Kemudian ada 3 surat untuk yang namanya surat pribadi. Surat untuk siapa? Untuk Timotius, Titus, dan Filemon. Lalu ada surat umum. Ya, surat umum itu Petrus, kemudian 1, 2, 3 Yohanes, Yudas, Yakobus, Ibrani. Jadi ada surat umum. Ya, surat umum. Jadi surat pribadi, penggembalaan, istilah yang dipakai adalah surat penggembalaan. Kemudian juga surat umum. Kenapa disebut umum? Karena memang untuk jemaat dimanapun saja. Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 3 Yohanes, Yudas. Pribadi itu Filemon, kemudian Timotius dan Titus. Jemaat itu ada 7. Lalu yang terakhir adalah kitab Wahyu. Kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu. Totalnya 27. Kita sekarang sedang membahas perjanjian baru, khususnya di dalam membahas 4 Injil untuk mengenal dan mengetahui tentang satu pribadi yang kita sembah, yang inkarnasi, yaitu Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal, yang inkarnasi menjadi manusia. Tuhan Yesus ya. Nah, bagaimana kehidupannya dan bagaimana kita bandingkan dengan beberapa hal yang tadi disebutkan. Nah, ketika kita bicara tentang Tuhan Yesus, tentu ada tiga fase yang dilewati atau dijalankan, ya, 3 fase. Yang pertama itu bicara tentang yang namanya kelahiran, ya, kelahiran sampai dengan dia masa kanak-kanak. Lalu kemudian bagian yang kedua berbicara tentang persiapan pelayanan, baru yang ketiga pelayanan. Jadi ada 3 bagian. Jadi mulai dari kelahiran sampai masa kanak-kanak, kelahiran Yesus. Kenapa saya ceritakan ini? Nanti kaitannya ada. Kelahiran Yesus sampai dengan masa anak-anak, ya. Kemudian persiapan pelayanan mulai dari dibaptis, dicobai iblis, kemudian sampai ia boleh dinyatakan siap untuk melayani. Kemudian pelayanan. Ini 3 fase yang penting. Nah, dari 3 fase ini sampai kematian, kebangkitan, penampakan, dan kenaikan. Dari 3 ini kita akan mendapatkan pemahaman dari apa? Dari hidupnya, ya, kehidupannya, berarti bicara hidup dan kehidupannya, apa yang dinyatakan Tuhan pada fase-fase yang ada. Di dalam kelahiran tentu kita lihat umur 8 hari disunat. Umur 8 hari disunat. Nah, kalau bicara disunat berarti kaitannya dengan apa? Hukum Taurat. Hukum Taurat. Tanda perjanjian antara Allah dan Abraham disunat, tetapi juga sekaligus dikaitkan dengan tanda itu dalam hukum Tuhan. Jadi ada covenant di sini sebagai tanda covenant. Covenant itu di mana
Covenant itu ada di PL. Nggak masih ingat PL? Ada covenant kerja, covenant bumi yang baru atau recreation, covenant perjanjian Allah dan Abraham, covenant hukum Allah dan Musa dan umat Tuhan, covenant kerajaan Allah dan Daud. Lalu kemudian di PB ada covenant di dalam Kristus. Ini 8 hari. Jadi Tuhan itu mengikuti baik itu covenant perjanjian maupun covenant hukum. Kedua adalah di umur 12 tahun atau 13 tahun, dikatakan 12 tahun atau 13 tahun, Tuhan dibawa ke Yerusalem, menyatakan pengakuan imannya, diuji, jadilah dia anak yang disebut anak Taurat, bar misbah, sebagai anak Taurat. Nah, ini kaitannya dengan hukum Taurat ya, covenant lagi-lagi law. Ini bicara hukum Taurat. Tetapi ada satu yang tidak bisa kita tahu adalah pada usia sebelum 30 tahun. Nah, ini yang tidak dicatat di dalam Alkitab. Ya, antara umur 13 sampai 30 tahun. Ini tidak ada ya, ini kosong. Ini tidak dicatat. Bagian daripada umur 13 sampai 30. Tetapi tetap Tuhan Yesus ada di Nazaret, ya, ada di Nazaret bersama dengan Yusuf sebelum Yusuf meninggal, bersama dengan anak-anaknya Yusuf Maria, adik tirinya daripada Yesus Kristus Tuhan kita yang inkarnasi. Nah, itu hidupnya. Baru nanti pelayanannya sampai usia 30 setengah tahun. Ini pelayanannya, lalu meninggal di atas kayu salib. Nah, ini kehidupan dan hidupnya Tuhan Yesus. Bagian yang kedua yang saya ingin jelaskan adalah apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi bicara tentang pengajaran Tuhan. Nah, ini penting pengajaran. Bicara pengajaran Tuhan Yesus, maka kita tahu bahwa dalam pengajarannya Tuhan Yesus memiliki atau memberikan setidaknya beberapa metode pendekatan. Yang pertama adalah menggunakan perumpamaan. Jadi dia menyampaikan perumpamaan, misalnya dalam Injil Matius pasal 13 atau Injil Lukas, perumpamaan. Perumpamaan beda dengan ilustrasi ya. Jadi biasanya diambil dari apa yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, perumpamaan. Lalu Tuhan Yesus juga mengajar dengan menggunakan contoh. Misalnya Tuhan Yesus memberikan contoh mengambil anak kecil, lalu dipangkunya, lalu diberitahu tentang kerajaan. Bahkan Tuhan Yesus memberi contoh tentang orang Samaria yang baik hati dalam Injil Lukas misalnya, memberi contoh. Atau Tuhan Yesus mau mengajarkan tentang bagaimana kerendahan hati mencuci kaki murid-muridnya, itu pengajaran. Contoh, dikasih contoh. Baru yang ketiga, Tuhan Yesus menyampaikan yang namanya epigram. Apa itu epigram? Kalimat-kalimat pendek atau kata-kata pendek yang memberikan pengajaran ketika berhadapan dengan orang banyak. Epigram namanya. Jadi misalnya bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Misalnya dituliskan begitu ya di dalam Injil Matius misalnya. Atau marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Nah itu epigram. Kalimat-kalimat pendek menjadi bagian dari pengajaran Yesus. Yang keempat, Tuhan Yesus juga memberikan yang namanya tanya jawab. Nah ini yang disampaikan Tuhan Yesus, jadi dia bertanya, menurut orang siapakah aku ini? Jadi dia memberikan pertanyaan dan memberikan jawaban. Termasuk tanya jawab dengan orang Farisi, orang Saduki, tentang hidup kekal, tentang apa itu berdoa, bagaimana memberi persembahan, tanya jawab. Yang kelima adalah mengenai khotbah. Jadi betul-betul menyampaikan khotbah, pengajaran langsung. Nah, di dalam pengajarannya selalu Tuhan Yesus merujuk kemana? Merujuk kepada apa yang diajarkan dalam perjanjian lama. Ya, misalnya khotbah di bukit ya, semua dijelaskan berkaitan dengan perjanjian lama. Matius 5 sampai 7. Selain itu kita ingin tahu tempat mengajarnya. Jadi bicara lokasi, ya, lokasi. Lokasinya di mana Tuhan Yesus mengajar. Jadi Tuhan Yesus mengajar itu ada di Bait Allah, ya, di Bait Allah atau di Serambi. Dia pernah mengajar di Bait Allah, yang pasti itu disampaikannya.
Yang kedua, Tuhan Yesus juga pernah mengajar di mana? Di sinagog atau rumah-rumah ibadat dalam bahasa terjemahan kita. Sinagog atau rumah-rumah ibadat orang agama Yahudi. Ya, itu di berbagai tempat di tanah Israel, atau tanah Yehuda, atau tanah Kanaan, atau tanah Palestina. Yang ketiga, di tempat umum, di kuburan, di pinggiran pantai, di atas bukit, publik ya. Ini lokasinya. Bahkan juga di rumah. Nah, di rumah seperti Yesus mengajar siapa? Nikodemus, ya. Yesus mengajar juga Zakius dan sebagainya. Ini lokasinya. Lalu siapa pendengarnya? Pendengarnya. Nah, perlu kita tahu pendengarnya siapa? Pendengarnya tentu beragam. Mulai dari hal yang khusus dulu ya. Tentu 12 murid ya, 12 murid. Kemudian murid-murid yang lain karena ada yang mengaku murid yang lain, yang umum ya, murid secara umum. Ini banyak tidak dituliskan berapa, ada yang bilang 70 murid, ya 70 murid dan sebagainya, murid-murid yang lain. Kemudian yang ketiga juga masyarakat umum ya. Misalnya khotbah di bukit kan bukan untuk muridnya saja, masyarakat umum. Kemudian yang berikutnya adalah para ahli Taurat, Farisi, ya, Saduki, dan juga orang-orang yang belajar perjanjian lama, perjanjian baru. Nah ini pendengarnya. Oke. Lalu dari semuanya ini kita bisa lihat apa yang dikaitkan dengan tadi tentang Taurat. Apa hubungannya? Nah, di dalam Injil Matius pasal 5 ya, Injil Matius pasal 5 kalau kita coba ya saya lihat. Oke, nanti ada kaitannya karena kita bicara tentang Yesus, kaitannya dengan saya masing-masing sudah punya apa enggak ya? Bawa Alkitab enggak ya? Nah, Injil Matius itu memberikan kepada kita pengajaran tentang Tuhan datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Kalau kita membaca, kalau buka Alkitab, ya buka Alkitab, Injil Matius pasal yang kelima, itu di ayat yang ke-17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, atau kita para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi hubungannya Tuhan Yesus, ya kaitannya dengan hukum Taurat. Di sini kan ada hukum Taurat ya, yang disampaikan Tuhan kepada Musa. Jadi kalau kita bagi lagi, kaitannya dengan Tuhan, dengan hukum Taurat. Tuhan dengan, pertama dengan hukum Taurat. Dengan hukum Taurat, ingat hukum Taurat itu terbagi atas 3 kategori, walaupun itu satu kesatuan, yang utuh, yang baik, yang mulia, yang suci. Yang pertama hukum ibadah. Tuhan Yesus menggenapi dengan cara apa? Ia sendiri adalah yang dikorbankan atau dia mengorbankan dirinya menjadi penebus dosa. Bukan lagi kambing, domba, atau binatang lain. Dia melaksanakan sempurna satu kali untuk selamanya. Dia menggenapi itu. Jadi tidak perlu lagi umat Tuhan melakukan hukum ibadah. Jadi bicara hukum ibadah sudah selesai. Kenapa sudah selesai untuk umat? Karena Tuhan sudah selesaikan. Nah, kalau kita kasih centang, maka dia sudah selesai. Yang kedua, yang perlu lagi dipahami bahwa ada hukum namanya hukum moral. Nah, ini dalam khotbah di bukit disampaikan dengan hukum sosial. Nah, ini progresif diajarkan Tuhan Yesus. Jadi dia menggenapi dengan cara mengajarkan dan memberikan contoh. Contohnya bagaimana dia mengasihi sesama, dia menyatakan kebenaran, mengampuni orang. Ini progresif. Ini di dalam kehidupan kita itu masih kita jalankan. Jadi Tuhan Yesus menggenapi hukum Taurat. Hubungannya dia adalah Tuhan atas hukum Taurat. Termasuk di dalam pelaksanaan Sabat, ya. Itu hukum ibadah. Termasuk di dalam pelaksanaan mengampuni, menolong orang, hukum sosial dan sebagainya. Misalnya memberi sedekah itu hukum sosial. Jadi diatur oleh Tuhan sendiri menggenapi. Bagian yang kedua yang menjadi PR kita adalah berkaitan dengan yang kita pahami adalah kerajaan Allah.
Nah, Yesus mengatakan bahwa aku datang untuk memproklamasikan bertobatlah sebab aku memproklamasikan tentang kerajaan. Nah, kalau kita bicara kerajaan Allah, itu beda dengan kerajaan Israel. Kerajaan Israel kan sudah tidak ada lagi waktu itu. Sudah tidak ada lagi karena raja sudah tidak dibangkitkan Tuhan, dan juga tidak ada lagi wilayah kekuasaan karena waktu itu sudah ada kerajaan-kerajaan lain seperti Yunani, kemudian Media Persia, Yunani, lalu Romawi. Tapi kerajaan Allah itu apa? Bicara tentang pemerintahan Allah. Di mana Tuhan Yesus mengatakan sendiri ya di dalam khotbahnya, apa yang dikatakan Tuhan, tentu kita sudah pernah membaca apa yang dinyatakan Tuhan di dalam Injil Matius. Injil Matius misalnya ya. Saya mau tuliskan misalnya sebelum Injil Matius di dalam Injil Matius pasal berapa ini? Pasal 2, 3 dan juga pasal yang berikutnya pasal 4 di ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberikan kata bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kata kerajaan surga itu bicara pemerintahan di mana Yesuslah rajanya. Yesus menyatakan kebenaran, keadilan, kesucian, menyatakan kebaikan. Dan kalau kita berbicara tentang kerajaan surga, berkaitan dengan perumpamaan-perumpamaan. Misalnya Matius pasal yang ke-15 ya, pasal 15, Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan surga. Hal kerajaan surga dijelaskan, dan juga berbagai pengajaran yang lain yang dikaitkan oleh Tuhan mengenai kerajaan. Jadi ini bicara siapakah rajanya? Tuhan Yesus sebagai raja, raja anugerah, dan raja yang berdaulat, Tuhan Yesus. Apa yang diperintahkannya adalah bicara kebenaran, bicara tentang kebaikan, bicara tentang kesucian, bicara tentang keadilan. Nah, itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Jadi bicara tentang kerajaan, bicara tentang apa yang dinyatakan Tuhan bagi murid-muridnya. Berikutnya adalah nanti bisa ditanya ya, kalau hal-hal yang ringkasan ini bisa ditanya juga kepada saya, mana lagi yang belum dimengerti. Bagian ketiga adalah menjelaskan tentang eskatologi, akhir zaman. Ya, Tuhan Yesus sudah pernah menyampaikan pengajaran tentang akhir zaman pada Injil Matius ya, akhir zaman ini bicara tentang akhir zaman. Kita sekarang hidup di zaman akhir, tapi kita belum di akhir zaman. Tidak ada yang tahu kapan waktunya. Nah, 3 poin ini berkaitan dengan pribadi daripada Tuhan Yesus. Dalam hal apa? Dalam konteks tadi hubungannya di mana? Hubungannya dengan pelayanannya ya, pelayanannya. Kalau kita lihat pelayanannya pengajaran. Kaitannya dengan pengajaran. Pada usia mulai kapan? Mulai 30 tahun, 3,5 tahun. Di mana ia mengajarkan berbagai tempat tadi. Pendengarnya siapa? Apa yang diajarkan. Jadi Tuhan Yesus adalah yang menggenapi hukum Taurat, melaksanakan hukum Taurat, mengajarkan hukum Taurat, menegakkan kerajaan Allah, dan menyampaikan apa yang akan terjadi di masa akan datang. Nah, ini kaitannya ada di dalam RPS. Dan kalau kita lihat perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus yang disampaikan di RPS, kita akan bisa lihat beragam perumpamaan. Ya, mulai Yesus memperkenalkan diri sebagai hamba, Yesus memperkenalkan diri untuk menyatakan bahwa dia menggenapi apa yang Tuhan perintahkan. Juga berbagai macam perumpamaan seperti perumpamaan menaburkan di dalam Injil, menaburkan benih, tumbuh, ya biji sesawi itu, kemudian maknanya apa, lalu kita mendiskusikannya. Nah, itu bagian daripada hubungannya dengan hal kerajaan surga. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya yang panjang lebar dari mulai pembagian penjelasan. Nah, apa hubungannya dengan sejarah? Ya, kitab sejarah. Hubungannya pasti pertama supaya kita tahu seluruh
Kisah para Rasul itu menggambarkan apa yang dijelaskan, disampaikan, diperintahkan Tuhan untuk memberitakan Injil, menjadi misi. Yang kedua adalah seluruh surat itu berkaitan dengan pengajaran Tuhan yang menjelaskan terutama kematian dan kebangkitan. Demikian seluruh surat pribadi berkaitan dengan bagaimana Timotius, Titus menggembalakan murid-murid Tuhan di berbagai tempat, baik Timotius di Efesus, Titus di Pulau Kreta, dan Filemon di Kolose. Nah, tempat-tempat itu mereka mendapatkan penggembala dari Paulus. Demikian juga surat-surat umum menggambarkan tentang pengajaran, ada yang menggambarkan tentang akhir zaman seperti surat Yudas, atau menggambarkan tentang hukum Taurat, siapakah Tuhan Yesus, imam, itu ada di dalam konteks kitab Ibrani misalnya. Nah, itu berkaitan dengan ibadah, moralitas, dan sosial. Atau berkaitan dengan hukum kasih, hukum kebenaran, kebaikan, misalnya tentang kerajaan surga, kerajaan Allah di dalam kitab-kitab yang ada di dalam surat umum. Baru kemudian kitab Wahyu. Kitab Wahyu sepenuhnya bersumber dari kitab Perjanjian Lama, bersumber dari pengajaran dari 4 Injil, kemudian dikaitkan dengan akhir zaman, di mana bumi dan langit yang baru di sini. Jadi 3 hal ini untuk menggambarkan keseluruhan yang ada di sini. Ini sama, kalau kita mau lebih dalam lagi, ini sama dengan penjelasan yang berkaitan di sini ya, di PL kita lihat dengan apa? Dengan 5 kitab Pentatuk ya, 5 kitab Pentatuk. 5 kitab ini atau kitab Musa ini nanti berkaitan dengan kitab-kitab yang ada di dalam PL, kitab Nabi ya, kitab sejarah. Saya sudah jelaskan kitab Nabi, kemudian juga kitab puisi. Selalu memberikan gambaran tentang apa yang dalam kitab Musa, kitab puisi. Demikian juga di dalam 4 Injil, ini memberikan gambaran terhadap kitab-kitab yang lain, baik itu sejarah, surat-surat, maupun pewahyuan. Ini. Jadi ada yang memberikan semacam penelitian bahwa kitab hukum Taurat atau kitab Musa itu memiliki kesetaraan dengan 4 Injil. Ini menjadi sebuah pemahaman yang sangat kompleks ya, tapi juga penting untuk dipahami. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bicara toledot, kisahnya Tuhan Yesus, baik mulai kelahiran, kemudian kehidupan Yesus, pelayanan dan sebagainya. Ini juga kitab-kitab di Musa juga mulai dari penciptaan, keadilan manusia, keberdosaan, dan karya penebusan Tuhan di dalam 5 kitab. Jadi mirip-mirip, ada kemiripannya, ada paralelnya, padahal ditulis dengan jarak waktu kurang lebih 1000 tahun. Nah, itu yang sudah saya sampaikan. Untuk konteks mata kuliah ini, bagaimana kita menerapkannya, mendiskusikannya,